Halo Sobat Lucu, balik lagi di channel Aqua Lucu yang nggak ada lucu-lucunya yang bunda-bunda. Itu intronya. Lama kan kita nggak intro. Gimana nih? Jadi kita mau siaran langsung. Ya siaran langsung, nggak siaran langsung sih. Apa namanya? Kita mau ngasih info seputar event-event yang akan berjalan ke depan atau yang sudah lewat tapi resultnya masih baru gitu. Mantap. Untuk event ke depan ada apa aja nih? Event ke depan nih untuk yang deket-deket di bulan-bulan ini tuh ada kontes Cana Kontes sana. di Cilengsi. Jadi tuh nanti kontesnya ada di situ, ada kontes Auranti, Mariolides, Dwarf juga ada tuh, kayak jenis-jenis Andrau, Limbata gitu ada di sana. Info lengkapnya di mana? Info lengkapnya nanti kita kasih pamfletnya. Jadi biar kalian langsung kontak aja ke sana gitu. Terus selain itu apalagi nih yang ke depan, Bang Bais? Itu kita ada kontes internasional photoshoot. Itu negara mana yang ngadain? Itali kalau nggak salah. Itali. Jadi tuh registernya tuh mulai dari awal bulan kemarin nih, awal bulan Agustus ini sampai di akhir Agustus. Itu biasanya kan kalau misalkan kontes gitu kan ada rules-rulesnya ya, atau ada format-format untuk uploadnya. Itu gimana tuh? Formatnya sih biasanya untuk foto kontes tuh maksimal foto itu 5 MB. Nih notes tuh 5 MB, jangan sampai lebih. Tapi resolusi harus HD, no edit. No editnya tuh dalam kurung ini ya, nggak ada penambahan misalkan gambar ikan atau fotonya diputer balik gitu, yang kanan jadi kiri, yang kiri jadi Mirror, kanan, di mirror. Berarti nggak menutup, ibaratnya nggak menutup kemungkinan buat yang baru-baru juga bisa show karyanya di sana ya. Betul, nggak harus master, yang penting punya tank. Prepare juga kan itu? Iya. Kebanyakan prepare-nya berapa bulan tuh buat kontes itu? Nature biasanya paling cepet tuh 3 bulan. 3 bulan. Lebih dari 3 bulan malah makin bagus. Terus ada acara yang deket-deket ini, ada kontes aquascape tuh. Di mana tuh, Bang? Jambi. Jambi. Itu khusus warga Jambi apa emang Biasanya dibuka untuk kalau kontes nasional? aquascape itu skalanya nasional sih. Nasional. Bisa dari Jawa datang ke sana, atau yang terakhir tuh kan ada yang kontes Palembang, itu banyak juga peserta-peserta dari Pulau Jawa yang datang ke Palembang. Kemarin juga pas di Jakarta banyak juga dari luar ya. Iya, yang dari Palembang, dari mana namanya, Batam, ada datang juga. Jadi baru 2 itu aja Pak, ada lagi Bang? Berarti total kontes tuh udah ada 3 nih. Ada 3 ya. Ini. Nanti Kontes kita ikan. cari info lagi. Aquascape 2, ikan 1, Cana. Nanti kita cari info lagi ada kontes ikan apa lagi atau kontes apa lagi lah, pokoknya yang dunia air-airan nanti kita cari tahu. Di next video. Betul. Terus kita lihat result yang dari yang acara yang kemarin Bang. Untuk acara kemarin apa aja tuh yang berlangsung Bang? Itu KIAC. 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 Juara satunya dari mana tuh Bang? Juara satunya lupa Ya. Tapi Baik, kita antar taruh aja ya di sini ya. Settingnya ada keren parah. Tapi gue lebih suka yang juara 2-nya sih. Juara 2 lebih duanya, unik konsepnya ya. Konsepnya tuh nggak kepikiran anjir. Di kala yang lain-lain konsepnya jungle, dia malah kayak Dibilang Brazilian, mountain rock ya dia. Dibilang Brazilian, nggak Brazilian, dibilang jatuhnya ini mungkin taman batu. Kita ada perwakilan buat menangin itu nggak kemarin Bang? Ada perwakilan nggak dari Indonesia? Yang masuk 10 besar ada deh. Ada yang masuk 10 besar. Nanti kita masukin gambar-gambar siapa-siapa aja. Aman. Bang Gigi tuh Bang Gigi masuk dia, Bang Mantap. Gigi. Dari mana tuh dia Bang? Depok lah. Berarti kalau nanti kita submit masukin Depok juga gitu? Ya nggak negaranya Indonesia dong, nggak negaranya Depok, benderanya bingung. Depok kan bentar. sebuah negara, pernah menjadi sebuah negara. Iya, COVID dari sana bukan. Berawal dari kontes yang kemarin Bang, tentang terrarium itu. Jadi di kontes kemarin itu sebenarnya masih banyak kemungkinan dari segi penilaian. Itu masih random. Betul. Masih random. Jadi kemarin tuh secara garis besar sih gue lihat masih cuma dinilai layoutnya aja. Padahal kalau misalkan layoutnya aja udah ada nih kontes yang cuma dinilai layout aja di Aquascape. Ya, Hardscape.
Iya, di hardscape atau aquascape yang kalau yang langsung jadi itu apa? Yang langsung setting di tempat, quick setting. quick setting. Itu kan bener-bener dinilai dari layoutnya aja ya. Nah mungkin juga terrarium juga bisa tuh untuk yang quick settingnya. Kalau aquascape kan ada foreground, tanaman-tanaman foreground, terus ada middle, Betul. ada background gitu kan. Nah di terrarium itu bukannya belum ada, tapi berbeda karena dia settingannya nggak kayak Betul. aquascape. Lebih tinggi lah. Bisa tinggi, bisa mendatar. Nah jadi kayaknya kalau misalnya tanaman tuh digolongin foreground, midground itu nggak cocok di terrarium menurut gua ya. Dan nggak bisa kalau menurut gua, karena ada beberapa tanaman karpet pun itu gede-gede banget. Terus ada beberapa tanaman yang jatuhnya middle gitu, bisa buat di tengah, tapi dia bisa nutup, bisa malah jadi kecil nanti pertumbuhannya di sana. Palingan pengelompokannya cuma epiphyt, terus tanaman mos-mosan, terus tanaman kering, sama airplane. Kalau misalkan kayak kering nih, airplane pun kering nih. Ini bang, ini kan kita di sini bukan pengen menggurui ya. Daripada nggak ada yang mempublikasikan, lebih baik kita kan memulai untuk Iya. mempublikasikan. Siapa tahu ada yang lebih jago atau misal lebih ngerti, ya kita sangat terbuka banget gitu. Bahkan mungkin bisa kita datengin atau kita wawancara supaya Kita dapat ilmu-ilmu baru. betul, supaya ini jadi bulat, jadi konkret nih dalam bentuk penilaiannya tuh. Jadi setelah kita kemarin tuh ada pertemuan dan perbincangan juga ngebahas tentang terrarium, itu kita udah ngelompokin ya. Nanti mungkin kalau misalkan ada yang kurang tepat atau kurang sepaham, boleh langsung kita berdiskusi aja ya Tuh, di kolom komentar. gitu. Jadi pengelompokan tanaman yang kita udah simpulin kemarin dari tanaman kering, Betul. lembab, Mhm. basah, air plant. Nah, kita jelasin satu-satu dulu sebelum kita bahas secara rinci ya. Betul. Untuk yang kering itu maksudnya gimana, Bang? Kering itu jadi tanaman yang nggak bisa terlalu basah, atau dia mengkonsumsi airnya tuh sedikit doang. Sedikit. Kayak model-model kaktus, sukulen, dia tuh nggak bisa basah banget, malah kalau basah banget dia malah ngebusuk kan, Busuk. busuk. Berarti Itu contoh simpel aja sih. ya, berarti Soalnya- misalkan kita ambil contoh nih. Kalau misalkan ada kontes terrarium dry atau tanaman kering, berarti itu isinya Sekulen. sukulen semua. Karena sekulen kan banyak banget jenisnya. Jangan sampai nanti misalnya tanaman janggal dicampur sama sukulen, karena kan itu udah beda habitat kan. Itu sekulen pakai mus. Nah, gitu. Berarti udah beda habitat kan. Saya meledak. Kalau lembab itu gimana tuh maksudnya? Lembab itu kayak keluarga mos. Keluarga mos tuh lembab dia. Kalau misalkan ada beberapa mos yang bisa kering, tapi kan malah kurang diminati karena warnanya tuh pasti nggak hijau tua gitu, dia bakal hijau muda, kayak jatuhnya malah jadi kayak tanaman bohongan gitu. Berarti kalau yang lembab ini kebutuhan airnya dibanding yang kering tadi lebih banyak atau Lebih gimana? banyak, Lebih malah banyak. bahkan dia bisa nyimpen air kayak si beberapa mos tuh kayak model-model mutiara. Terus si kalau orang gunung bilangnya tuh mos hutan, Maksudnya iya, forest moss tuh, itu dia bisa nyimpen air juga malah, dan malah biasanya dipakai buat media tanam. oh, siap. Karena dia lembab ya, nyimpen banyak banyak air. Berikutnya nih basah. Yang basah gimana tuh? Basah tuh dia butuh kelembapan yang amat sangat tinggi. Biasanya hidupnya tuh di perbatasan antara sungai dengan daratan. Kayak jenis-jenis kripto, terus anubias, terus jenis homalomena, terus bahkan ada kayak model-model fern-fernan, bulbitis. Berarti bisa dibilang sebenarnya tanaman-tanaman akuatik ya kalau Ya. yang basah. Di akuatik bisa, di darat bisa, semi akuatik sih. Buce termasuknya tanaman basah. Semi akuatik lah, Iya, berarti kalau misalnya kita golongin masuknya buce itu tanaman yang basah. basah.
Berarti dia tanaman basah itu bukan hanya kebutuhan airnya banyak, tapi bahkan dia hidupnya di air juga kan. Gitu. Jadi mungkin daun yang ngedarat, tapi si rizom sama akarnya di air gitu. Terus berikutnya tuh yang pengelompokan dari air plant. Nah, apa aja nih? Air plant itu apa dulu dah? Air plant itu tanaman yang tidak membutuhkan media tanam. Jadi dia hidupnya tuh cuma menggunakan sedikit air dan udara. Berarti dia kalau misalkan di terarium posisinya menggantung, nggak jadi masalah? Lah emang gantung. Karena emang posisinya begitu. Kayak coba deh perhatiin jenis-jenis jenggot. Jenggot musa. Iya, jenggot musa. Terus siapa namanya? Tilansia. Itu ngegantung. Gantung. Berarti kalau misalkan tilansia ada yang ditancap, Ya liau. Kandas sudah. itu ya masih, maksudnya kesalahannya masih di situ. Walaupun nggak ditancap nih, tilansia tiba-tiba ditaruh di dekat mus. Ya, gitu. karena jadi yang lembab. si akarnya tuh over nyedot air, akhirnya malah jadi busuk. Jadi busuk ya, karena dia sistem penyerapan airnya Nggak banyak. lewat udara ya. Lewat udara. Jadi fungsinya kita tuh bahas ini supaya nanti lebih jelas aja gitu kan. Sama kayak contoh Cryptanthus. Ini tanaman badai juga nih. Cryptanthus. Dan biasanya orang-orang naruhnya malah di atas, tapi nggak boleh terlalu basah. Karena dia ada buletan gitu di ujung daunnya gitu. Nah, itu buat nyimpen air. Berarti dia minim. Kalau Cryptanthus itu masuk ke kelompok apa? Kering. Kering ya berarti ya. Nggak bisa terlalu basah. Tapi beda sama air plant. Dia Beda, bukan air plant. tapi itu bukan air plant. Itu di fungsi kita ngebahas itu ya itu. Nah, karena bentuknya masih banyak yang salah kaprah nih. Tilansia, bromelia, sama si Cryptanthus tuh bentuknya mirip-mirip kayak nanas ya kan. Kayak gitu. Cuma si bromelia sama Cryptanthus ini tuh masih kurang lebih family lah, tapi sama si Tilansia ini beda. Jadi jangan perlakuannya jangan disamain kayak Tilansia. Berarti kita bukan dari jenisnya kan tadi? Iya. Dari humidity-nya atau kelembapannya kan? Tuh, dari kita lebih lihat tanaman itu bukan dari jenis-jenisnya. Kalau jenis-jenisnya Nanti bisa banyak. campur-campur. Iya. Cuma kan dari tempat habitat hidupnya dia loh. Lokasi hidupnya dia, terus dia butuh substrat yang seperti apa, atau dia butuh tempat yang hinggap ya seperti apa gitu. Makanya sebenarnya bisa nyampur juga, bisa ada persepsi ini ternyata tanamannya ini bang itu, tapi kita kelompokin dulu nih supaya nanti kita bahas satu-satu di setiap segmen kita, itu bisa lebih jelas lagi. Betul, dan nggak bingung. Kitanya juga nggak bingung, kalian juga nggak bingung. Jadi nggak ada, maksudnya debatnya nggak terlalu lebar jadinya. Biar kita tetap di benang merah yang sama. Oke, berarti kita langsung masuk ke air plant. Nah, kalau air plant itu berarti kita bahas lebih spesifik ya untuk air plant. Dari apanya dulu nih? Dari jenisnya dulu apa aja tadi jenisnya untuk air plant? Air plant tuh Tilansia. Tilansia Terus ada anggrek juga. Anggrek. Beberapa jenis anggrek tuh ada yang air plant karena dia cuma medianya yang beda. Medianya yang beda. Jadi kalau misalkan kayak Tilansia tuh kan dia nggak perlu kita ikat di mana gitu, kita gantungin gitu aja pakai tali pun hidup. Cuma kalau anggrek tuh biasanya pakai media kayak model-model pakis, terus di kayu-kayu, karena dia kan kalau di habitat aslinya keluarga benalu gitu, nyakitin. Tadi udah kita bahas dari jenisnya ya. Untuk jenisnya yang kita tahu nih, mungkin nanti bisa dicari lagi, atau misalnya nanti ada yang kalian punya referensi lain, mungkin kita punya juga barangnya gitu. Cuma kita belum teliti lebih jauh. Ya, belum kita. Yang pastinya yang umumnya dipakai itu untuk air plant ada Tilansia, Anggrek. setelah jenisnya apa aja, sama anggrek. Tapi beberapa doang anggrek yang air plant ya. Terus untuk medianya dari kedua itu Beda. Yang tadi gue bilang kayak si anggrek itu biasanya pakai pakis atau kulit-kulit pohon. karena dia harus nempel. Itu
karena dia punya akar yang buat nempel gitu loh, kayak Spiderman. Tapi kalau Tillandsia dia akarnya tuh nggak nempel gitu, Berarti medianya benar-benar udara dia ya. terbang aja udah. Nah misalnya di dalam penerapannya di terrarium, tiba-tiba Tillandsia gue ikat di kayu, bener gak? Bisa sah-sah aja, Ya kalau yang jadi yang salah apa? Tillandsianya gue apain? taruh ditancap, Ditanam. akarnya dicolok ke substrat. Nah itu aneh. Sama ditaruh di tempat yang lembab. Iya. Nah Berarti salah tuh. posisi kalau misalkan taruh atas, misalkan kita pakai misting, kalau bisa jangan terlalu sering ke spray, busuk nanti dia. Oh gitu, dia harus dijauhin juga dari kelembapan ya. Ya jangan, pokoknya nggak boleh demek lah. Orang normalnya aja nih, kalau misalkan kita pelihara, siramnya aja cuma 1 minggu paling 2 kali, kayak miara sekulen. Paham. Paham. Nah untuk yang anggrek, kalau tadi Tillandsia kan kita hindarin sama air. Misalnya ada misting dihindarin sama tempat misting. Ya, Kalau anggrek, beberapa malah tuh seneng basah dia, seneng basah. walaupun dia akar, jadi dia tuh emang biasanya kan kalau anggrek itu, karena kenapa dia seneng basah, hidupnya dataran tinggi, bukan cuma sekedar pohon tinggi, tapi dia emang di ketinggian berapa gitu anggrek, MDPL tuh. Itu ya berarti bedanya ya. Maksudnya sekalipun misalnya nih ketika ada kontes, ada yang naruh Tillandsia di kayu, ada yang naruh anggrek di kayu. Berarti penilaiannya kalau yang taruh anggrek ini yang habitatnya basah ditaruh dekat misting itu udah bener. Iya. Gitu kan. Tapi kalau misalnya dia taruh Tillandsia yang di tempat yang basah, berarti itu salah. Ya, bunuh diri. Bunuh diri sama aja Bunuh dimatiin diri. ya. Sama aja, wah bunuh dia pelan-pelan Gitu supaya ya. dia, ibaratkan tuh nanti Tillandsianya kembung, Kembung busuk ya. mati, busuk. Misalnya anggrek ini gua ikat di kayu kayak tadi sama Tillandsia. Bener gak? Ya bener juga. Bener. Nah, yang salah Kalau anggrek ditaruh di mos, kenapa tuh? maksudnya di mosnya tuh bukan mos yang digantung gitu ya, mosnya posisinya kita bikin nih kayak karpetan mos gitu, terus kita tanam di situ. Di anggreknya. Mungkin beberapa anggrek itu bisa hidup, tapi beberapa anggrek itu nggak suka media yang sangat basah, karena dia tuh kan biasanya kalau di habitat aslinya ada di ujung-ujung pohon. Tapi ada juga bang anggrek tanah. Nah itu beda lagi ya. Beda lagi. kan, makanya kayak yang kita kelompokin tuh yang gue bilang tadi, beberapa jenis anggrek, nggak semuanya hidupnya di ujung pohon sono. Nanti mungkin kita bakal bahas untuk yang anggrek tanah tadi ya, karena kan dia kan anggrek berarti beberapa spesies itu termasuk anggrek tanah. Iya. Beberapa spesies berarti. Tapi kalau yang Tillandsia udah fix itu Udah fix terbang lah itu, airplane semua ya. fly. Airplane semua. Siap. Berarti untuk pembahasan kita hari ini di topik utamanya terrarium sampai situ dulu. Ingat, Tillandsia jangan ditanam, jangan ditancap, nggak boleh, busuk. Kesimpulannya seperti itu ya. Jadi untuk sahabat-sahabat lucu ya. Iya, sobat lucu, Sobat dimanapun lucu. kalian berada. Timbalannya itu untuk sobat-sobat lucu pembahasan kita. Untuk kalian yang misalkan ada saran atau misalkan ada perbedaan pendapat, dikemukakan aja. Siapa tahu nanti kita bisa survei atau kita bisa wawancara. Itu aja. Jadi Kita mau ngobrol-ngobrol karena kalian udah malas nonton YouTube atau gimana, bisa ke TikTok Ruang Tanam. Ada namanya Ruang Tanam ID _ID. Itu. Jadi di sini di pembahasan ini kita bukan so-tau-tauan, bukan jago-jagoan tera lama-lamaan atau senior-senioran, tapi kita bukan mencari perbedaan, tapi kita mencari kesamaan. Betul. Kita mencari ilmu-ilmu baru karena sampai sekarang pun kita masih belajar dan kita masih riset beberapa tanaman. Contoh-contohnya banyak sih yang kita tanam dan hidup. Betul. Berarti untuk segmen ini nanti di next video bakal kita bahas lagi. Betul. Mungkin ada ntar di video ini ada teman-teman yang Mau nambahin terus udah main ke rumah gua sini. Lu lihat nih teman-temannya. Kita kelompok-kelompokin. Bukan ini ya, bukannya pengen show up tapi karena pengen ngelurusin. Ya. Nah, itu kita terima.
Oke, sampai situ dulu konten bulanannya, tapi kita ada konten tambahan nih, Bang. Ya, apa tuh? Fun fact, Aduh. fun fact dunia air atau fun fact di dunia akuatik. Kalian tahu Yang nggak pertama. sih? Kalau dulu tuh sebelum kita punya keluar diffuser DIY, batang jambu adalah diffuser andalan kita semua. Dan itu organik sekali ya. Diffuser yang organik. Jadi langsung ngambil dari pohon, kita tancap ke selang, lalu disambungkan dengan si CO2-nya. Akhirnya keluar tuh bubuk-bubuk. Gitu. Itu dipakai sama semua pemula apa gimana, Bang, dulu? Dulu gue pakai aja. Terus sama udah nggak punya pohon jambunya udah ditebang, pakai ini busa rokok. Busa rokok. Busa rokok lebih susah lagi itu. Anjing. Tapi yang dikeluarinnya itu tetap sama kayak yang diffuser konvensional. Itu nggak bisa, ya halus. Cuma ya kalau misalkan kita kekencengan, busanya keluar. Jadi kayak model. Jadi dia cuk gitu kayak Berarti sempet ada fase-fase itu ya, Iya, di sempet dalam susah. akuasi. Hampir semua pemula apa emang pemula-pemula Ini, tertentu doang? itu yang hobinya mahal, duitnya susah. Jadi ngapain? Banyak nih kira-kira nih yang apa penonton aqua lucu, banyak yang kayak gitu. Kalau gue Pakai bilang DIY. sih, ya nggak mungkin enggak mereka, apalagi Pasti skaper ada di ya? tahun 2017 ke bawah tuh. Pasti ada yang pakai Karena wah, perabotan aquascape mahal banget coy dulu mah. Lily pipe aja nggak ada yang 300.000 di bawah, ada bekas sih potek gitu juga. Tapi itu masuk, menurut gue itu jadi cringe kalau diinget-inget ya, Pak. Malu-maluin. Tapi kita pernah nyobain ya, cuman nggak dipoto aja. Lu dateng foto sih. Oh, dipoto. Dulu ada grupnya namanya Api, sebelum di hack tuh. Oh, itu banyak orang-orang aneh tuh. Pemula Indonesia. Oh, banyak yang nge-share. Nih, Bang, saya pakai ini berhasil gitu. Ini bang, pakai diffuser Batang jambu. puntung rokok atau batang jambu, montenya ngarpet. Wih, sakti dulu mah. Jadi itu fun fact untuk minggu ini, Bang. Nah, kedepannya mungkin lebih banyak lagi fun fact. Kalau misalkan teman-teman ada ide juga boleh di teks di bawah untuk fun fact untuk ide kita ke depannya ya. Langsung aja kolom komentar. Ya udah sobat lucu, sampai segitu dulu videonya, sampai ketemu Di video-video selanjutnya. kita bahas setajam silet. Bye.